Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023. Sebelumnya, Happy New Year dan Selamat Natal juga bagi yang merayakan. Di tahun ini semoga saja kita masih bisa cuan dengan konsisten dan masih bisa dibatasi untuk kerugiannya ya. Jadi semoga bisa yang semuanya masih yang rugi, bisa recover cepat, dan yang untung bisa makin untung. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita lihat ya bahwa memang untuk MDKA hari ini closing di harga 4320. Oke, MDKA closing di harga 4320. Kurang lebih tadi juga sempat diangkat naik ke 4330. Sementara kalau saya perhatikan memang untuk MDK masih ada gap di atas kurang lebih di harga 4820 hingga 4960. Jadi gap ini masih dibuka dan belum ditutup. Ya, ini gap masih dibuka. Di mana sebenarnya ini tetap menjadi target ya. Namun yang perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan bahwa hari ini ya, saya cek dulu. Oke, hari ini MDK naik itu memang ada volume yang lumayan tinggi ya, tapi bukan tinggi yang sebagaimana. Oke, karena MDK sendiri masih harus challenge lagi nih, ada trend line di atas. Kalau memang trend line ini berhasil di breakout, maka ada potensi tuh untuk lanjut naik. Ya, tapi kalau enggak, ya ada potensi terjadinya rejection. Overall, MDKA juga masih ada trend line di bawah, ya garis trend line ini. Tuh. Apakah dia akan drop dan menyentuh trend line ini? Ya kita akan lihat. Yang jelas, garis upper trend line ini harus di break dulu kalau memang tujuannya MDKA untuk menutupi gap ini. Tapi kalau malah membuat rejection, maka ada potensi MDKA lanjut bergerak melemah. By weekly chart, kalau saya perhatikan sih adanya potensi terjadinya golden crossing ya dari MDKA. Tapi tetap perlu dikonfirmasi hingga nanti perdagangan hari Jumat selesai. Oke, itu perlu konfirmasi. Ya, jadi untuk MDKA saya rasa segitu dahulu. Ini tetap harus kita pantau apakah dia akan breakout atau malah reject ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK. MTEK closing di harga 1030 dengan persentase plus 0,98%. Nah, MTEK sendiri ini memang sudah turun cukup dalam ya. Untuk MTEK ini sudah turun cukup dalam hingga ke level 995. Ini memang demand kuat ya. Tentu saja 1000, 1040, 1050 itu merupakan titik support ya atau demand area. Itu cukup kuat juga. Support psikologis kalau kita bilang. 995 hingga 1050. Nah, ini sudah kelihatan ya pergerakannya itu memang ranging di sana terus untuk MTEK ini. Ya, pergerakannya ranging kapan hari sempat membuat inverted head and shoulder, memang dia naik lalu turun kembali. Memang masih melemah arah trennya karena ini juga adanya rejection di EMA 90, harganya drop cukup dalam. Kapan waktu reboundnya di MTEK? Minimal ya, kalau memang dia akan rebound, minimal itu ke target EMA 21 lah, itu di harga 1098 di garis biru. Itu minim ya, kalau memang dia rebound. Lalu minimal kedua bisa jadi di EMA 34 di 1189 EMA 34-nya. Garis biru dan garis oranye ini ya, itu menjadi targetnya. Sementara kalau kita perhatikan untuk MTEK ini
Kapan waktunya rebound ya kita bisa lihat ya di sini. Tuh. Ini memang masih di area rangingnya dulu, ya. Masih berranging dan masih bergerak sideways kalau saya bilang untuk MTEK. Ya range sideways-nya di 995 hingga 1050. Belum ada indikasinya atau potensial terjadinya rebound atau breakout resistance. Itu masih belum ada. Saya masih belum lihat. Ya, jadi sementara untuk MTEK masih dipantau dulu ya. Untuk minor resist bisa di harga 1150 itu bisa, atau di moving average exponential-nya. Kalau dia breakout 995 ini area rawan karena ada potensi lanjut turun ke 800-an ya. Gitu dulu untuk MTEK, kita lanjut di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di harga 4850 dengan persentase minus 0,41%. Nah, BBRI sendiri juga ada pembagian dividen nanti ex-date-nya hari Selasa ya tanggal 10 Januari. Itu kurang lebih 57 rupiah. Sementara kalau kita perhatikan dari trennya untuk BBRI ini masih dalam kategori uptrend ya, saham yang masih uptrend. Weekly chart, let us see. Nah, di sini BBRI juga menunjukkan masih membuat higher high ya, masih membuat higher high. Tuh, higher low juga kelihatan jelas. Tapi yang perlu diperhatikan di sini kondisi stokastik slow-nya itu masih mengarah ke bawah, volume juga masih aktif. Yang perlu dikhawatirkan lagi, BBRI ini sebenarnya ya, dia kan nggak berhasil membuat um, all time high ya, dia nggak berhasil membuat ATH. Jadi kalau memang dia membuat rejection, ini bisa jadi nih 4690 ini menjadi target koreksinya nanti. Ini kalau saya bilang sih sangat kemungkinan terjadi ya, BBRI turun ke area 4690 itu sangat terjadi. Ada potensi ya, sangat mudah untuk terjadi karena ya ini sudah berdekatan dengan garis MA34-nya. Begitu ini breakout ada potensial besar untuk lanjut bergerak melemah dan turun ke target supportnya atau di MA90. Kita tunggu saja nanti saat exit-nya. Itu ya untuk BBRI, semoga saja prospeknya bisa dimengerti. Lanjut ada saham Excel. Excel closing di harga 2350 ya dengan persentase plus 8,29%. Sebenarnya target rebound Excel sendiri itu ya cukup di 2250 itu sudah menyentuh target rebound ya. Kalau saya bilang itu sudah menyentuh target rebound. Tapi memang nggak nanggung-nanggung ya pada perdagangan hari ini untuk XCL ya. Excel dia nggak nanggung-nanggung hari ini naik 8% tepat di EMA 90-nya, kurang lebih closing-nya ya. Itu kalau memang Excel dipaksa untuk lanjut naik lagi, bisa jadi ya, bisa jadi ada kemungkinan akan bergerak lanjut menuju 2550 itu next target dari Excel ya. Itu kalau memang Excel dipaksa untuk lanjut naik lagi. Tapi kalau memang Excel malah reject, ya nggak apa-apa. Kalau memang rejectnya selama bertahan di atas 2250 ya boleh di hold saja, nothing to worries ya, kita tetap berani. Kalau memang dia bertahan di atas 2250, hold saja. Ya kurang lebih ada minor resistance lagi sih di 2400. 2400 breakout lanjut naik ke 2550 ya. Itu target Excel. Sementara segitu dulu yang bisa saya bantu teman-teman analisakan di YouTube. Kalau memang perlu bisa langsung saja join di grup Telegram. Oke, kita lanjut ada saham energi. Energi sendiri masih bergerak sideways tuh, kelihatan jelas sekali. Range sideways-nya itu di harga 290 hingga 306 itu range sideways-nya. Kalau teman-teman mau main di range sideways-nya energi ya, itu kurang lebih ada lah 3%, 5%, 6% itu ada. Ya itu ada, tapi ya buat apa? Kecil ya. Itu apa? Range sideways-nya itu kecil sekali. Kalau memang teman-teman mau ambil ya bisa dengan catatan kalau dia breakout 290 harus berani terima resiko. Di mana kalau memang energi berhasil breakout 290 itu ada potensi untuk lanjut turun ke harga 254. Tapi kalau saya perhatikan dari kondisi stochastic slow, di sini momentumnya lumayan oke di mana adanya golden crossing.
Ya, kalau teman-teman masih punya barang di NRG, bisa set jual saja, set sell, short sell di harga 306. Oke, jadi sementara memang energi ini masih sideways dulu ya. Gerakannya itu masih sideways dan volume juga lumayan tinggi di sini. Oke ya. Ingat kalau breaker 290 ada potensi drop ke harga 254. Itu sudah harus siap ya. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Oke, untuk Indi closing di harga 2760 dengan persentase plus 1,47%. Nah, yang sebenarnya yang kita bisa tunggu dari Indi ini ada support kuat ya. 2670. Itu ada support kuat. Oke ya, ini bersiap ya. Kita harus siapkan amunisi ya, di mana memang 2670 itu menjadi support kuat, di mana kalau seumpamanya ini malah breakout ya, harganya turun 2670 di breakout ke bawah, ya maka ini berpotensi untuk lanjut melemah ya, lanjut melemah ke target demand yang sudah saya buatkan. Kurang lebih yaitu di harga 2410, 2470 ya, di area sanaan. Oke. Kalau memang dia membuat rejection kuat tepat di 2670 jebret naik harganya, nah ini potensial sekali untuk ini. Sementara ini belum termasuk swing low valid. Saya belum melihat adanya swing low valid ya di ini saya masih belum kelihatan. Ya, tapi ini sudah mulai menarik untuk Indi. 2670 ini bisa kita nantikan ya untuk Indi 2670. Kita mau dibuatkan di main area sekalian juga bisa. 2630 hingga 2670. Oke. Untuk resistance terdekat di 2890. Nah, ini kita masih tunggu. Ya, ini kita masih tunggu. Oke. Jadi untuk indis segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham BSPK. BSPK sementara kita perlu broker summary ya. Kita coba cek mulai dari tanggal 8 November. Oke. Semenjak adanya BSPK di bursa saham. Nah, kita coba cek nih. Broker summary-nya mulai dari tanggal 8 Desember. 8 Desember hingga hari ini ya. Ternyata YP ini masih punya barang ya. Di BSBK ini YP masih punya barang 32 miliar ya di harga 220. Jadi rata-ratanya YP sendiri itu masih di atas ya, di harga 220. Kita coba cek lagi mulai dari tanggal 8 hingga terakhir deh, eh, tanggal 29 ya, coba ya. Tuh, jadi YP sendiri ini masih melakukan averaging down. Kalau teman-teman masuk sekarang pun, logikanya teman-teman masih punya barang di bawah dibandingkan dengan posisi broker besar, yaitu YP, ya bandarnya. Jadi teman-teman masih rata-ratanya itu masih di bawah mereka. Teman-teman masuk sekarang di BSPK. Nah, ini menarik untuk BSPK, ini menarik. Ini bisa dimasukkan ke watchlist ya. Lumayan untuk BSPK ini, oke? Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Adro ada pembagian dividen ya, kurang lebih Rp249, exit-nya kemarin ya tanggal 2. Dan Adro sendiri menciptakan gap yang lumayan besar ya. Ini ada beberapa gap ya. Gap ini saya jadikan resisten. Pertama ada di harga 3.900 ya. Dan gap exit ini di harga 3.770. Hari ini Adro sendiri minus 1,95%. Oke. Sama ya, Adro juga ada um, support atau demand kuat ya di harga 2470. Itu ada area kuat tuh. 2470 hingga 2510. Ini merupakan demand area dari Adro. Nah, apakah ini akan kuat? Apakah ini akan bertahan, nggak di breakout? Ya, kita lihat. Ya, yang jelas ada potensi ya. Sebenarnya di Adro ini ada potensi. Mungkin pergerakannya masih ranging-ranging dulu karena dari kondisi stokastik kalau saya lihat masih belum adanya golden crossing. Let's see dari weekly chart. Nah, ini sendiri
EMA 34-nya by weekly chart itu di harga 3485. Nah, itu bisa diperhatikan tuh. 3485 merupakan EMA 34 dari Adro by weekly chart. Ya, ini bisa disimpulkan nih keputusannya, oke? Tapi kalau memang terpaksa 3470 di breakout, ada potensi Adro koreksi menuju 3240 hingga 3350 ya di demand area yang besar yang sudah saya buatkan ini. Itu targetnya. Tapi kalau memang Adro semuanya bisa koreksi dalam ya, ya kan saya ambil ya. Tapi tetap ya Adro ini sudah menunjukkan adanya indikasi lower low di sini. Lower low dan lower high. Ini sudah kelihatan. Lower low belum kelihatan sih, lower low belum kelihatan. Tapi kalau lower high ini sudah kelihatan jelas, sudah kelihatan ya. Oke, jadi mungkin untuk Adro sih segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Ajas. Ajas closing di harga 510 dengan persentase 0,0%. Volume hari cukup tinggi ya untuk Ajas, tadi sempat naik ke harga 550. Kita coba cek untuk Ajas pada perdagangan hari ini. Kayak broker summary menunjukkan bahwa Ajas memang adanya, sebentar saya ganti ke hari ini. Adanya akumulasi dari pihak BB rata-ratanya 535. Jadi rata-rata BB sendiri itu di atas dibandingkan dengan closing hari ini. Volume ini juga lumayan tinggi ya. Namun memang EMA 90-nya tetap di 565. Ya kurang lebih tadi naik untuk menyentuh EMA 90 meskipun masih belum kesentuh ya, masih belum berhasil. Untuk Aces selama bertahan di atas 500 seharusnya masih oke. Tapi tetap ya kalau saya bilang ini ada potensi besar Aces ini lanjut naik ke 595. Ya kalau kita ibaratkan ya ini masih belum belum tahu ya apakah akan terjadi atau enggak, tapi ya yang saya harapkan meskipun saya nggak nyimpen barang Aces ya, tapi kalau memang ini berpotensi terjadinya head and shoulder bagus ya. Ini left, ini headnya. Nah kalau memang ini ya semuanya bisa terjadi ya bagus berarti. Kalau memang ya Aces nanti naik ke 595, dia naik ke 595 lalu turun, nah kita akan incar di 490 hingga 510 lagi. Oke, untuk right shoulder-nya. Itu yang akan saya berikan nanti panduannya di grup premium. Ya, jadi yang mau ikut bisa langsung saja. Pasti akan saya arahkan. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham SRTG. Nah, SRTG akhirnya ya berhasil breakout dari trend line-nya. Tuh, ini sudah membuat trend line dan akhirnya memang breakout tuh. Nah, biasanya kalau breakout seperti ini kita bisa cari targetnya. Target koreksi ya, tentu saja target koreksi. Coba cek. Ya, kurang lebih di sini lah. 2000 ya, target koreksinya. Jadi SRTG ini kalau saya bilang dia sudah cukup ya. Dia itu sudah cukup naik ke area sana. Kalau saya bilang better jangan ambil SRTG dulu lah ya. Jujur kalau saya hindari dulu. Mungkin kapan akan masuk ya? Mungkin nanti saat di harga 2000 psikologisnya ya. Itu baru akan saya ambil. Untuk sekarang sih masih belum, masih mengarah turun untuk SRTG. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham SDMU. SDMU closing di harga 71 dengan persentase plus 1,43%. SDMU saya bantu dari broker summary saja ya untuk SDMU. SDMU kecil saja, XC-nya net ini ya, hanya 41 juta, rata-rata di 70. Sorry, ini masih belum bisa saya analisa karena sangat kecil sekali nominalnya. Lanjut, di sini ada saham ADAI. ADI closing di harga 488 dengan persentase plus 0,83%. Jadi memang ADI sendiri ini masih stagnan. Harganya itu masih ketahan di harga 480 ya. ADI itu masih ketahan di area sana dan untuk minor resistennya itu di harga 520 dan 544.
Jelas ya, 520 dan 544 itu merupakan minor resistant. Dan untuk resisten kuatnya sendiri itu berada di harga 596 dan 600. Nah, ini bisa ditunggu nih. Dan memang untuk properti infrastruktur ini masih belum gerak ya. Memang masih belum gerak, tapi soon pasti akan gerak. Karena ada siklusnya ya. Saham itu ada siklusnya, tapi memang untuk sekarang masih belum. Masih cenderung ke energi ya. Kalau belakangan ini karena peperangan, ada World War III, ya memang masih cenderung ke energi karena perlu batu bara. Ya seperti itulah. Ya kita tahu sendiri. Tapi untuk Adi, sementara sektor konstruksi masih belum. Masih belum ya. Masih belum. Jadi sementara masih sideways dulu sih kalau saya lihat ya. Masih sideways. Sideways mengarah ke downtrend. Oke. Gitu dulu untuk KDI ya. Sementara kita masih bisa pantau untuk KDI ini karena juga tol ini. Kita lanjut di sini ada saham KKGI. KKGI closing di harga 432. Ini memang harganya drop ya, harganya turun. KKGI sendiri ini sudah dalam fase downtrend ya. Ini sudah dalam fase downtrend. Ini teman-teman harus berhati-hati. Kalau memang mau cari target reboundnya kita bisa gunakan Fibonacci. Ya, kita bisa gunakan Fibonacci, tarik saja garis dari sini. Apakah ada potensi untuk hit area 450? Ya, menurut saya masih ada. Yang 450 masih bisa. Itu minimum ya harusnya ya. Minimum dia akan rebound ke 450 atau ke target normalnya ke harga 4820. Sementara saya sudah melihat adanya swing high valid, jadi boleh dipertimbangkan untuk entry. Oke, targetnya 450 dan 482. Lanjut, di sini ada saham Friend. Friend hari ini naik 5%, sementara Friend juga masih bisa ketahan terus tuh di harga 65 ya. Harganya ketahan terus di harga 65 dan resistennya sendiri di harga 71. Kalau memang dia kuat untuk breakout 71, maka ada potensi hit resisten selanjutnya di harga 79 dan 81. 79 dan 81 ya, itu menjadi targetnya. Jadi kalau memang semuanya friend berhasil breakout 71, dia kuat lanjut naik ya. Lanjut, di sini ada saham Tekim. Tekim closing di harga 7225. Nah, dia kepantul kan di support yang sudah saya buatkan di harga 7025. Saya buatkan support satu, oke lah 7.800, nggak bisa. 7.600 memang ada pantulan tuh naik 2%, naik dia lalu turun lagi. Nah, sekarang kita lihat sudah adanya perlawanan, sudah adanya rebound. Nah, kemana targetnya? Kalau saya bilang sih 7350 seharusnya masih bisa lah ya. Hit area sana itu masih bisa seharusnya. Tapi memang ada resikonya ya, tetap ada resikonya. Ibaratkan kalau kita ukur saja dari sini ya, sebentar, 0,3. Atau bisa lah seharusnya masih di 7.500, itu masih possible lah untuk tercapai seharusnya ya. 7.600 oke. Ini seharusnya masih bisa kecapai. Jadi ada potensi untuk taking rebound sebentar baru lanjut turun. Itu pun kalau lanjut turun ya. Tapi kalau memang bisa lanjut naik ya lebih bagus. Targetnya karena masih ada di 9325 dan 9825 untuk taking. Oke. Lanjut, di sini ada saham GPRA. GPRA ya masih range-range di 90 sih. Apakah ini masih uptrend? Yes, masih uptrend. Apakah boleh beli? Yes, boleh beli tapi spekulatif. Ya, boleh beli tapi spekulatif. Tapi ya ini volumenya kecil-kecil saja, saya nggak rekomen juga. Saya nggak ngerekomen, bisa cari saham lain yang lebih fluktuatif dan lebih liquid ya. Jadi untuk GPRA sebaiknya skip dulu ya. Saya skip dulu. Oke, lanjut ada saham MAPI. Nah, MAPI ini strong uptrend ya. Ini MAPI ini very strong uptrend nih. Tuh, ya. By weekly chart. Kuat sekali ini MAPI. MAPI ini kuat, oke. Okay? Kalau teman-teman mau lebih safe mainnya, bisa tunggu saja ketika dia breakout 15.30 bisa ambil.
Kalau belum breakout jangan dulu ya. Jadi ketika dia breakout 15.30 bisa serok ya untuk MAPI. Untuk support terdekat so far di harga 13.90, 13.90 dan 14.75. Itu untuk resisten ya. Jadi sudah saya bantu untuk sediakan dua support dan dua resist. Semoga saja bermanfaat. Kalau yang mau ambil bisa tunggu saja ketika dia breakout 15.30. Oke, jadi mungkin segitu dahulu. Semoga saja bermanfaat. Kita juga sudah lama nggak berjumpa dan membuat konten YouTube lagi. Semoga saja dengan konten pertama di tahun ini bisa membantu teman-teman sekalian. Saya Marcang dan goodbye.